Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Menjadi Saksi Yesus. Menjadi Saksi Yesus. Ayat Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Pendahuluan. Menjadi saksi Yesus adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Yesus memanggil kita untuk memberitakan kabar baik tentang Dia kepada orang lain. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak bertalian berhubungan dengan judul Menjadi Saksi Yesus. Poin pertama, 1. Definisi saksi Yesus. Saksi Yesus adalah orang yang telah mengalami kebangkitan Yesus dan memberitakan kabar baik tentang Dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saksi Yesus adalah orang yang telah menerima kasih Yesus dan membagikannya kepada orang lain. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Poin yang kedua, proses menjadi saksi Yesus. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Panggilan untuk memberitakan kabar baik. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pemberian kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Poin ketiga, karakteristik saksi Yesus. Kasih kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan kepada perintah Yesus. Yohanes 14 ayat 21. Kesaksian yang jelas dan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Poin yang keempat, tantangan menjadi saksi Yesus. Penganiayaan dan penolakan. Matius 10 ayat 23 sampai 24, ayat 22 sampai 23. Ketakutan dan keraguan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kesibukan dan kelalaian. Lukas 10 ayat 40 sampai ayat 42. Poin yang kelima, strategi menjadi saksi Yesus. Berdoa dan meminta kuasa Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Membagikan pengalaman pribadi dengan Yesus. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 18. Menjadi teladan yang baik. 1 Timotius 4 ayat 12. Kesimpulan, menjadi saksi Yesus adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Kita harus menjadi saksi Yesus.
Kita harus menjadi saksi Yesus dengan kasih, ketaatan, dan kesaksian yang jelas dan berani. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk menjadi saksi-Mu yang sejati. Tolong bantu kami untuk membagikan kabar baik tentang Engkau kepada orang lain. Jadilah Engkau satu-satunya tujuan hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu yang sejati. Tolong bantu kami untuk membagikan kabar baik tentang Engkau kepada orang lain. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Jadilah Engkau satu-satunya tujuan hidup kami. Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu yang setia dan berani. Tolong bantu kami untuk tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan. Berikan kami kuasa Roh Kudus untuk membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Ya Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu yang hidup. Tolong bantu kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah Engkau satu-satunya harapan dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Raja Bapa, Juru Selamat yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan dimanapun kami berada, biar kami boleh semua menjadi saksi Yesus dimanapun kami berada, dalam kehidupan kami hari-hari lepas hari, dalam lingkungan keluarga kami, dalam lingkungan tempat kami tinggal, dalam lingkungan pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami mau menjadi saksi Yesus. Tolong kami, bantu kami Bapa, biar kami menjadi saksi dengan Yesus Kristus. Karena kami adalah orang Kristen yang percaya kepada Engkau. Biar kami menjadi saksi Yesus Kristus, karena Engkau memanggil kami untuk menceritakan kabar baik tentang Engkau kepada orang lain. Tolong bantu kami, mampukan kami, biar kuasa Roh Kudus-Mu mewarnai kehidupan kami, agar kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hamba juga berdoa bagi masyarakat, bangsa, negara Republik Indonesia ini, biar pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait dalam bangsa Indonesia ini, semua menjadi saksi Yesus, dan bangsa ini, rakyatnya, menjadi saksi Yesus Kristus. Dan semua orang yang ada pada bangsa ini boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus diberitakan, dikumandangkan, diproklamirkan, disaksikan, agar setiap orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka boleh diselamatkan dan berhidup dalam mengabdi, percaya, menjadi saksi Yesus Kristus. Tolong Bapa, dalam nama Tuhan, biar setiap orang yang percaya menjadi saksi Yesus Kristus, dan mereka yang percaya boleh diselamatkan, dan mereka yang percaya memuji Allah Bapa, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Bapa, tolong biar Injil diberitakan, biar setiap orang boleh percaya kepada Yesus Kristus, yang mereka yang percaya boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, dan
penguasa-penguasa di udara, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Agar bangsa-bangsa, negara-negara aman, hidup tentram, damai sejahtera, sukacita, bahagia. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, semuanya aman. Hidup percaya kepada Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus, dan menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk menjemput umatnya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat. Tuhan berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan menjadi saksi Yesus. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang diberkati. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang datang beribadah, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para stafnya, para pemimpinnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati dan Tuhan kirim jiwa-jiwa orang-orang, mahasiswa-mahasiswa untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, para wisudawannya S1, S2 dan S3, semuanya menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang hadal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin dilindungi, makin diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin diberkati, disertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin dijaya, makin diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami derita, penyakit yang kami alami di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, penyakit di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit di prostat, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit diabetes, penyakit apapun yang kami alami, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit gagal ginjal, penyakit cuci darah, penyakit apapun, Tuhan sembuhkan. Penyakit stroke di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah milik Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit apapun, penyakit mata, penyakit katarak, penyakit retina mata, semuanya dipulihkan, disembuhkan. Kami semua yang percaya telah sembuh. Dengan iman kami percaya oleh bilur Yesus Kristus kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami bisa berdiri dan berjalan. Tidak ada lagi lemah otot, tidak ada lagi lemah saraf, semuanya dipulihkan
kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa surga, hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini. Kalau setiap keluarga Kristen, dimanapun berada, Tuhan berkati. Tuhan suci kuduskan keluarga Kristen. Mungkin dalam konflik keluarga di ujung perceraian, Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Biar suami tetap bersatu dengan istri tetap bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, sama-sama beribadah ke gereja, bergandeng tangan, dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, menjadi saksi Yesus. Keluarga Kristen menjadi saksi Yesus. Keluarga Kristen menjadi saksi Yesus. Dan di mana orang melihat keluarga Kristen, orang boleh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Tuhan, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Semoga Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, dan bisnis kita sekalian, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.